Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Di bulan puasa kayak gini harus tetap semangat puasanya. Jangan lupa minum dan makan makanan yang sehat. Jadi biar semangat dan bisa kuat gitu ya sampai nanti lebaran bisa puasa terus. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton teman-teman. Hari ini aku mau bahas kisah yang mengajarkan kita untuk jangan cepat merasa hebat, jangan sombong juga kayaknya gitu ya sama kemampuan yang kita miliki. Karena dalam kisah ini aku bakalan membahas seorang mantan penyelam di angkatan laut yang memang sudah profesional, sudah punya pengalaman lama gitu ya di angkatan laut, tapi dia justru mengalami insiden fatal dalam penyelaman yang menurut dia penyelaman paling santai yang pernah dia alami. Nah, kira-kira kejadian apa sih yang dia alami dan gimana juga perjuangannya dia sampai akhirnya bisa selamat? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah yang mau aku bahas kali ini terjadi di New Zealand atau Selandia Baru ya teman-teman, tentang seorang mantan angkatan laut yang bernama Rob Hewitt. Dia berumur 38 tahun saat kejadian. Dia punya istri yang bernama Rengie Hewitt. Rob Hewitt ini memang sudah punya pengalaman sebagai penyelam profesional di angkatan laut selama 20 tahun. Nah, setelah keluar dari angkatan laut, Rob ini menganggur kan ya teman-teman. Dia butuh pekerjaan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari karena dia juga sudah punya istri, sudah punya anak juga. Akhirnya pada akhir Februari 2006, Rob Hewitt bergabung dengan salah satu tim berburu lobster. Mereka mencari lobster di area Pulau Mana, New Zealand. Rob mau menggunakan pengalamannya di angkatan laut untuk bekerja, untuk beralih profesi sebagai pemburu lobster itu ya. Di hari pertamanya Rob datang tepat waktu, dia nggak terlambat, dan memang Rob ini adalah orang yang sangat-sangat disiplin teman-teman. Selama 20 tahun di angkatan laut pun dia nggak pernah terlambat. Gila ya, keren banget loh. Sesampainya di sana, Rob langsung naik ke perahu, dan setelah dia melihat suasana penyelamannya kayak gimana, dia bilang sama teman-teman yang di sana kalau ini adalah penyelaman tersantai yang pernah dia alami, benar-benar lebih santai, lebih simple dibanding pekerjaan menyelamnya dia dulu di angkatan laut. Pas semuanya udah siap, perjalanan dimulai, dan di Pulau Mana ini air lautnya benar-benar jernih banget teman-teman. Plus ditambah ya, saat itu cuacanya cerah banget. Selama perjalanan orang-orang di kapal tuh pada ngobrol-ngobrol, bercanda, tapi lama-lama percakapan mereka, omongan mereka tuh kayak nantangin Rob ya. Mungkin karena mereka denger juga Rob ngomong itu adalah penyelaman tersantai yang pernah dia alamin, makanya yang lain tuh langsung pada kayak nantangin Rob gitu. Oh gitu, berarti nanti kamu bisa dong nyelam di bawah lebih lama dari kita semua, dan pasti kamu dapat lobster yang lebih gede dong, lebih banyak lah dari kita semua gitu. Dan saat itu Rob cuma senyum-senyum aja dan kayak ya udah lihat aja lah nanti. Mereka sampai di tujuan akhirnya jam 1 siang. Mereka mulai siap-siap untuk menyelam. Nah, pas menyelam itu mereka nggak sendiri-sendiri teman-teman, tapi berpasangan. Jadi nggak boleh kalau menyelamnya sendiri-sendiri karena itu bakalan berbahaya. Demi keamanan mereka, menyelamnya itu harus berpasangan. Jadi satu tim itu ada 2 orang. Rob mulailah menyelam bersama pasangan menyelamnya itu, dan ternyata itu nggak segampang yang dia kira katanya teman-teman. Walaupun air di sana tuh jernih banget dan mereka bisa melihat lobsternya dengan jelas, tapi lobsternya itu kalau udah mau diambil dia bakalan sembunyi di balik karang-karang gitu teman-teman. Jadi ya memang susah untuk ditangkap. Akhirnya selama 20 menit Rob dan pasangannya menyelam tapi belum dapat lobster juga. Mereka mutusin untuk naik dulu lah ke permukaan air gitu kan. Nah, Rob duduklah di perahu, dan saat itu ada tim penyelam lain, dan mereka tuh udah dapat lobster teman-teman. Mereka lewat depan Rob, terus mereka kayak mana lobster tangkapan kamu? Tapi udah dapat dong nih, dapat gede. Mana kamu belum dapat apa-apa? Kayak gitu, kayak pengen pamer dan kayak nantangin Rob gitu ya. Rob saat itu mulai panas juga, dia mulai kesel juga kan. Gak lama setelah itu Rob dan pasangannya mulai menyelam lagi. Mereka cari lobster lagi. Tapi setelah beberapa lama pasangan menyelam Rob ini ada masalah gitu ya di bawah air itu, dan akhirnya dia bilang, Rob kita naik dulu deh ke atas. Mereka naiklah ke atas, tapi Rob ini ngerasa kayak aduh aku nggak bisa nih berhenti gini, aku harus dapetin lobster lagi. Dan dia suruh pasangan menyelam itu, yaudah kamu istirahatnya di sini deh, aku nyelam sendiri aja, nggak apa-apa lah, di bawah kan ada 8 penyelam lainnya, dan aku juga sudah punya pengalaman 20 tahun lah dalam hal menyelam gitu kan. Akhirnya Rob melanggar peraturan, dia menyelam sendiri ke bawah air untuk mencari lobster itu teman-teman. Sebelum menyelam, Rob bilang sama pasangannya, tenang aja, nanti aku pasti bakalan
bawa lobster yang banyak. Pas Rob mulai menyelam sendirian ke bawah air itu, dia mulai cari lobster di deket-deket karang, di celah-celah rumput laut, dan dia sempat nemuin bulu babi, teman-teman. Dia ambil bulu babinya, ditaruh di dalam tas yang untuk naruh lobster, karena katanya istrinya tuh suka banget sama bulu babi. Habis itu dia mulai cari lobster lagi, dan dia nemuin satu lobster, dikejar sama dia, mau coba ditangkap ya sama dia, dan akhirnya berhasil tuh. Lobsternya ketangkep, ditaruh ke dalam tas untuk menaruh lobsternya itu. Tapi tiba-tiba air di dalam laut itu jadi aneh, teman-teman. Muter-muter gitu air di sekelilingnya Rob, dan dia ikutan muter-muter. Dia kehilangan kendali, dia sempat nggak bisa nafas juga. Rob semakin terseret air lebih dalam dan lebih jauh lagi dari tempat menyelam dia tadi. Walaupun kejadiannya cuma terjadi selama beberapa menit aja, tapi ternyata Rob ini dibawa sama arus air itu udah lumayan jauh gitu dari tempat menyelam dia yang awal. Sekitar 1-2 km jauhnya, teman-teman. Pada saat itu untungnya Rob pakai pelampung, jadi dia bisa mengambang ke atas permukaan air, dan setelah dia keluar dari air tuh dia bisa melihat perahunya ternyata udah jauh banget, teman-teman. Dia berusaha teriak-teriak, lambain tangan ke perahu itu, tapi nggak ada yang denger atau ngeliat dia. Tapi Rob tetap optimis, dia mulai berenang untuk nyamperin perahu itu. Tapi sayangnya posisi Rob saat itu tepat di antara arus Pulau Selatan dan Utara Selandia Baru. Jadi memang arusnya tuh kencang banget dan dia nggak bisa berenang melawan arus itu. Jadi Rob nggak berhasil untuk mencapai perahu itu, teman-teman. Setelah 2 jam Rob nggak balik-balik juga dari dalam air. Teman menyelamnya tuh mulai sadar kan, teman-teman, loh kok ini Rob nggak balik-balik ya? Akhirnya dia langsung lah lapor kalau Rob menghilang ke penjaga pantai, dan penjaga pantai mulai mencari Rob saat itu. Tapi mereka mencari Rob itu di area menyelam aja, nggak ke area yang lebih jauh dari situ. Jadi ya mereka nggak berhasil menemukan Rob. 5 jam kemudian Rob melihat ada pesawat yang lewat di atas dia. Dia mulai teriak, dia melambaikan tangannya ke pesawat itu, berharap kalau orang yang ada di pesawat itu bisa mendengar atau melihat dia gitu ya. Tapi sayangnya emang karena jauh banget mungkin ya, teman-teman, ya mereka nggak bisa melihat Rob. Rob terjebak di sana, dia harus menerima nasib buruknya kalau dia harus bermalam di lautan itu, terombang-ambing di lautan kayak gitu, teman-teman. Sedangkan polisi datengin rumah Rob dan bilang, sampein ke istrinya Rob tentang hal ini kalau Rob itu menghilang di laut. Dan Renggi, sang istri, bilang ke polisi, memang Pak, pas lagi dia mau berangkat, kita berdua tuh udah nggak yakin apakah dia harus berangkat atau enggak. Jadi kayaknya memang udah ada firasat buruk ya, teman-teman. Malam hari terombang-ambing di laut kayak gitu, pastinya Rob kedinginan banget, dan dia berusaha untuk nggak panik, dia berusaha untuk tenang, karena kalau misalkan dia panik, dia banyak gerak, dia takut mengundang hiu-hiu yang ada di sana. Takutnya hiu malah nyamperin dia dan nyerang dia kan. Jadi dia ambil posisi telentang dan mulai berusaha tidur di tengah lautan itu malam hari, teman-teman. Kalian bisa bayangin gak sih? Parah ya. Pagi harinya Rob sudah terjebak selama 18 jam mengapung di tengah lautan terombang-ambing gak jelas kayak gitu, dan ajaibnya dia masih bisa bertahan hidup. Dia terombang-ambing itu sampai ke bawah sekitar 16 km jauhnya dari lokasi penyelaman yang pertama tadi, teman-teman. Dan pagi hari itu di laut juga ombaknya lumayan gede, jadi matanya Rob itu perih banget katanya karena kena air laut terus. Pada saat itu Rob cuma ditemenin sama lobster tangkapannya tadi, dan dia sampai kasih nama lobsternya itu, dia kasih nama Tama, dan dia sampai curhat sama lobsternya itu saking gak ada temennya gitu ya di sana. Setelah 28 jam di sana, matahari tuh terik banget, mukanya kebakar sinar matahari, dan dia ngerasain kayak ada sakit banget gitu di bagian tangannya. Akhirnya dia buka sarung tangannya, dan ternyata pas dibuka sarung tangannya, kulitnya itu ikut terkelupas juga, teman-teman. Aduh kasihan banget ya. Gimana nggak terkelupas coba? 28 jam pakai sarung tangan itu di tengah terik matahari, berendam air juga gitu kan, kerendam air kan tangannya. Pas udah dilepas pun sarung tangannya itu kan berarti luka gitu ya, teman-teman, karena terkelupas kulitnya. Harus kena air laut lagi yang pastinya perih banget gitu ya. Udah gitu kena sinar matahari juga. Ya ampun. Gak ngebayangin deh rasanya gimana. Rob udah ngerasa lelah banget saat itu, dia sampai muntah juga, teman-teman, karena kan dia udah nggak makan, nggak minum selama 28 jam lebih gitu ya. Udah gitu dia berendam di air terus. Akhirnya dia cari cara tuh supaya perutnya keisi. Dia ambil pisau yang ada di tasnya, terus dia ambil bulu babi yang tadi ditemuin, dimakan bulu babinya sama dia, dan lobster yang tadi dia tangkap itu juga terpaksa dia harus makan. Gak lama setelah itu hujan turun, Rob langsung minum air hujannya itu. Nah, Rob udah punya cukup
cukup energi nih, dia udah minum air hujan, dia udah makan daging lobster yang tadi, dan dia mulai bersemangat lagi untuk berusaha berenang untuk menyelamatkan diri gitu ya, supaya dia bisa selamat dari sana dan bertemu dengan anak istrinya lagi di rumah. Tapi karena ombak, Rob dibawa semakin jauh dari lokasi penyelaman yang tadi, tapi dia nggak mau menyerah teman-teman. Dan menurut Rob, saat di lautan itu yang dia pikirin cuma anak dan istrinya. Itu adalah satu-satunya yang bikin dia semangat untuk tetap berjuang bertahan hidup gitu loh. Sampai pada hari ketiga belum juga ada tanda-tanda penyelamatan untuk Rob. Dia juga sampai harus membuka oksigennya, jaket pelampungnya juga dibuka sama dia karena memang udah bener-bener nggak ada isi anginnya lagi teman-teman. Rob cuma memakai baju selam yang tebal saat itu dan cuma itu aja yang melindungi dia. Rob mengalami dehidrasi yang luar biasa karena kan dia lama banget udah nggak minum-minum ya. Terakhir minum ya cuma air hujan itu aja. Sedangkan dia tahu air laut tuh nggak bisa diminum karena di air laut itu mengandung garam dan juga kandungan lainnya yang berbahaya seperti arsen dan merkuri. Jadi benar-benar nggak boleh diminum walaupun dalam keadaan genting. Yang ada nanti dia malah kondisinya makin buruk gitu kan. Kebayang nggak sih teman-teman, kita aja kalau misalkan berenang beberapa jam pasti udah lapar banget dan kita harus isi perut kita gitu ya supaya tetap fit, supaya nggak sakit. Tapi Rob ini ada di dalam air selama 3 hari tanpa makan, tanpa minum. Kulitnya juga udah terbakar sinar matahari. Mukanya saat itu juga sudah membengkak teman-teman. Bengkaknya itu ya karena terbakar sinar matahari juga, ditambah harus kena air laut. Itu mukanya juga katanya perih banget saat itu. Dan parahnya lagi, Rob ini sempat mau diserang sama hiu teman-teman. Jadi dia udah siap-siapin, dia udah pegang pisau nih kalau seandainya hiu itu nyerang dia pengen langsung tusuk aja gitu kan. Tapi untungnya hiu itu cuma berenang aja ngelilingin dia gitu kan, dan akhirnya pergi. Istri Rob, Renggi, dia juga nggak tinggal diam teman-teman. Dia berdoa, dia memberikan persembahan kepada laut mana dan juga kepada leluhurnya supaya menjaga Rob, menyelamatkan Rob kayak gitu. Rob yang semakin lemah, dia cuma bisa berdoa kalau misalkan memang dia bisa selamat, dia bersyukur banget dia bisa bertemu lagi sama anak istrinya. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa selamat, semoga arwahnya bisa tenang bersama leluhurnya di laut itu. Karena Rob merasa seenggaknya dia sudah berusaha untuk bertahan hidup di sana selama 3 hari ya. Jadi memang dia ikhlas kalau memang perjuangannya harus berakhir di situ dan dia nggak bisa diselamatkan. Tapi di hari keempat setelah 75 jam Rob terombang-ambing di tengah lautan kayak gitu teman-teman, dia mendengar satu suara. Dan ternyata suara itu adalah suara perahu penyelamat yang sedang mencari Rob, dan mereka akhirnya berhasil menemukan Rob. Saat ditemukan, Rob itu berada 60 km dari lokasi penyelaman yang pertama tadi teman-teman. Tapi untungnya Rob itu ditemukan dalam keadaan yang masih sadar, jadi langsung dilemparin pelampung ke dia dan dia ditariklah ke perahu. Saking gak percayanya kalau dia akhirnya bisa diselamatkan, bisa ditemuin, Rob tuh sempat berpikir kalau itu cuma halusinasi dia aja teman-teman. Akhirnya setelah 4 hari, bayangin 4 hari gitu kan di tengah lautan dia berhasil ditemuin. Setelah itu Rob dibawa ke rumah sakit dan seperti yang mungkin kalian udah bisa tebak ya teman-teman, kondisinya Rob itu parah banget. Dia mengalami hipotermia ekstrim kronis, dehidrasi, dan juga luka bakar di sekujur tubuhnya akibat sengatan matahari. Apalagi di bagian mukanya itu paling parah. Mukanya itu sampai merah dan bengkak. Dan kalian tahu Rob itu kehilangan 10 kg berat badannya selama 4 hari terdampar di lautan itu teman-teman. Tapi untungnya dia bisa selamat dan bisa bertemu lagi sama anak istrinya ya. Sejak kejadian itu Rob menjadi pejuang keamanan air dan mengajarkan keterampilan untuk bertahan hidup di lautan kepada setidaknya 75 anak SMP. Dia juga melakukan kursus day skipper dan survival laut. Bagus deh ya teman-teman kalau dia memakai pengalamannya itu untuk memberikan edukasi yang bermanfaat untuk orang lain. Oke, itu dia tadi teman-teman cerita kita kali ini, dan kayaknya dari kisah ini kita bisa tahu ya kalau sebanyak apapun ilmu kita, sebanyak apapun pengalaman yang sudah kita punya, kita nggak boleh bersikap ngeremehin, kita harus tetap waspada dan hati-hati, yang pastinya itu untuk keselamatan kita juga ya. Jangan lupa tulis ya apa pendapat kalian tentang kisah kali ini, aku pengen banget dengar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya juga. Makasih udah nonton videonya sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.